Halo Sobat Kata Cerita, like, comment, subscribe. Bab 46. Bahan bakar sayang. Malam ini Silva sedang tiduran di kasur sambil memainkan handphonenya. Tiba-tiba ada panggilan masuk dari Mbak Hana. Assalamualaikum Mbak Hana. Waalaikumsalam. Apa kabar Silva? Tanya Hana. Alhamdulillah kabar Silva baik Mbak. Mbak Hana apa kabar? Tanya Silva. Mbak juga baik. Syukurlah Mbak. Mbak Hana ada apa ya telepon Silva? Tanya Silva. Ini Sil, besok ada meeting sama Pak Argantara tentang kerjasama kita selanjutnya. Dan soal resep baru yang akan kita presentasikan ke beliau, apa kamu bisa hadir? Tanya Hana. Gimana ya Mbak? Soalnya kan besok Silva sekolah Mbak. Mbak Hana aja ya yang wakilin. Kata Silva bingung. Iya sih Sil. Cuma walaupun Mbak yang pegang alih restonya, tapi tetap kamu sebagai pemilik satu-satunya harus tetap ikut serta Sil. Kan kamu juga bisa sekalian belajar untuk mengelola restonya nanti. Kata Hana. Gitu ya Mbak. Ya udah deh, insya Allah nanti Silva hadir. Tapi Mbak, kayaknya kalau besok Silva nggak bisa deh. Gimana kalau meetingnya diganti hari Sabtu aja? Soalnya Silva libur sekolah. Kata Silva. Oke, nanti Mbak akan bicarakan ini kepada Pak Arga ya. Ya udah, Mbak cuma mau kasih tahu kamu itu aja. Kalau gitu Mbak tutup ya teleponnya. Jawab Hana. Ya udah Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah menerima telepon, Silva turun ke bawah untuk mengambil minum. Sky kemana ya? Tanya Silva bingung karena Sky tidak ada di kamar. Saat Silva sampai di lantai bawah, Silva melihat Sky sedang nonton film horor. Sky menutup matanya dengan bantal sofa karena ketakutan sendiri. Lalu, Silva pergi ke dapur untuk mengambil minum, setelah itu ia menghampiri Sky. Sky, panggil Silva. Wah, ampun jangan ganggu gue. Teriak Sky keras sambil naik ke sofa dan menutupi wajahnya dengan bantal saat melihat Silva muncul. Silva memakai one set piyama berwarna putih dan celana motif kotak-kotak dengan rambut panjangnya yang digerai. Karena lampunya temaram, Sky menoleh sekilas ke Silva. Ia hanya melihat rambut dan warna bajunya yang berwarna putih. Sky pikir itu hantu, makanya dia teriak. Sky, panggil Silva menyentuh lengan Sky. Jangan, tolong jangan ganggu gue. Kata Sky lagi ketakutan. Sky ini Silva. Ucap Silva dan Sky mulai mengintip dari bantal. Ya ampun Silva, aku pikir Nyi Kunti. Kata Sky menghela nafas. Lagian Sky aneh banget sih. Udah tahu takut sama hantu tapi malah nonton film horor. Seloroh Silva. Aku nggak takut sih, tadi cuma refleks karena terlalu mendalami film. Jadi aku pikir hantunya keluar dari TV. Ucapnya ngeles. Alasan, kata Silva. Lalu Sky meraih segelas minum yang sedang dipegang Silva. Ia pun meminum air itu sampai habis. Sky, ini kan udah malam, sebaiknya Sky tidur aja, kata Silva. Iya, nanti soalnya lagi seru-serunya nih. Tolak Sky yang masih penasaran sama film horornya. Katanya takut, kata Silva. Enggak kok, elak Sky. Ya udah, Silva ke kamar ya. Silva udah ngantuk. Pamit Silva menuju kamar. Silva, panggil Sky. Apa? Tanya Silva. Temenin aku ya di sini. Hehehe. Pintas Sky nyengir. Ye, katanya nggak takut. Sindir Silva. Ya udah, Silva temenin, tapi Silva ambil selimut dulu ya. Iya, jawab Sky. Silva terus saja tergegeh karena melihat suaminya yang ketakutan. Tapi film horornya bikin penasaran, yang membuat Sky terus ingin menonton filmnya. Sky masih menonton filmnya sementara Silva tidur di pangkuan Sky dengan menggunakan selimut. Silva, panggil Sky membangunkan Silva. Tapi Silva tak kunjung bangun juga, akhirnya Sky ikut tidur di samping Silva dengan memeluknya. Karena ukuran sofa yang sangat minim untuk 2 orang, Sky tidak mematikan TV-nya, tapi ia membiarkannya begitu saja sampai dia ketiduran. Silva terbangun saat merasakan tubuh Sky terjatuh. Ia kaget dan langsung menyangka tubuh Sky. Ia memeluk tubuh suaminya dan tubuhnya terasa sakit akibat tidur di sofa. Sky bangun, panggil Silva. Mencoba bangun tapi susah karena Sky terus memeluknya. Sky, panggilnya lagi. Responnya ngedusel ke leher Silva. Bangun yuk, kata Silva. Iya, jawabnya membuka matanya sedikit lalu tersenyum ke Silva. Udah subuh ya? Tanya Sky. Iya, udah yuk cepetan, takut telat nih subuhannya. Ajak Silva. Mereka pun bangun dan menuju ke kamar. Sky yang masih ngantuk itu berjalan sambil memeluk Silva dari belakang.
Sky, aku susah nih jalannya, kata Silva. Sore ini sepulang dari sekolah, Silva meminta izin pada suaminya untuk ke restoran Ayah Ilham. Sky, Silva izin ya mau ke restoran Ayah, kata Silva. Ya udah aku izinin, tapi diantar sama aku ya, kata Sky mengizinkan. Ya udah. Saat di perjalanan, Silva meminta pada suaminya untuk mampir ke toko buah. Sky pun mengantar istrinya untuk membeli buah-buahan. Sayang, kau mau beli buah apa? Tanya Sky. Buah mangga sama buah naga udah. Jawab Silva. Itu aja, kata Sky dan Silva mengangguk. Setelah membeli buah, mereka pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Silva segera mengganti seragamnya, lalu dia menuju ke dapur untuk membuat dessert dari buah-buahan tadi. Ia pun menyiapkan bahan-bahannya dari mulai tin wall, kotak persegi berbentuk segi empat, susu, mayones, keju, buah naga, dan buah mangga. Sebelumnya, ia memotong kecil buah naga dan buah mangga. Saat sudah siap, dituangkan susu, lalu dibaluri mayones. Setelah itu, ia tuangkan susunya lagi dan diberi parutan keju di atasnya. Setelah selesai membuatnya, ia simpan di kulkas. Sky datang ke dapur untuk mengambil air es di kulkas. Namun Sky malah melihat 2 box dessert. Apa nih? Kayaknya enak, tanyanya sambil mengambil 1 box dessert. Ia pun memakannya sambil main game. Karena rasanya enak dan segar di mulut, ia jadi ketagihan. Jadinya diambil lagi 1 boxnya dan dimakan sampai habis, tentu tanpa sepengetahuan istrinya. Malam ini Silva ke dapur untuk memasak mie. Saat ia membuka kulkas untuk mengambil saus, ternyata dessertnya nggak ada. Loh, kok nggak ada sih? Katanya kebingungan, tapi pikirannya langsung menuju ke Skylar. Sky, panggil Silva. Iya sayang, sautnya sibuk memainkan gamenya. Sky ya yang makan dessertnya, tanya Silva. Dessert apa? Tanya Sky balik. Dessert buah, jawab Silva. Oh, yang di kulkas ya? Kata Sky. Iya, jawab Silva. Oh iya, emang kenapa? Tanya Sky. Kan itu buat presentasi besok, jawab Silva memanyunkan bibirnya. Presentasi? Tanya Sky. Iya ucap Silva segera menyadari kalau dia keceplosan tadi. Buat apa? Tanya Sky. Silva belum cerita ya kalau Silva sedang belajar mengelola resto ayah. Soalnya kan cuma Silva satu-satunya pemilik resto. Dan besok Silva ada meeting buat presentasi produk. Maaf ya Silva baru bilang, ungkapnya. Dan itu salah satu produknya, ucap Silva sebal. Oh gitu ya, duh maaf ya aku nggak tahu. Terus gimana dong, udah dimakan sampai habis, kata Sky. Ya udah nggak apa-apa, lagian masih ada kok bahannya, nanti Silva bikin lagi, kata Silva. Oh iya, tadi enak nggak dessertnya? Tanya Silva. Enggak, kurang, jawab Sky. Iya gitu, kurang apa? Tanya Silva agak murung. Kurang banyak, hehehe. Aku kurang nih, dessertnya enak banget sih, sampai kurang aku, ungkapnya memuji Silva hingga Silva tersenyum. Pagi ini tepatnya hari Sabtu, Silva pergi ke restoran untuk menghadiri meeting dengan Pak Arga dan diantar oleh Skylar. Selama perjalanan, Silva terus menatap penampilan Skylar yang memakai jaket jeans snowblow dan celana jeans yang robek bagian lututnya dengan warna senada. Jangan dilihatin, aku emang ganteng kok, ucap Sky pede. Respon Silva tertawa karena Sky selalu pede. 20 menit sudah mereka nampak di restoran. Sky nampak nyelogok dari kaca depan mobil melihat restoran itu. Sil, ini restonya, tanya Sky. Iya Sky, emangnya Sky belum tahu restonya ayah? Jawab Silva. Keren, respon Sky kagum. Apanya yang keren? Tanya Silva. Sil, resto ini tuh sering banget dikunjungi anak-anak. Bahkan familiar banget di kalangan anak balita bangsa, ujarnya. Oh ya? Tanya Silva. Iya Sil, ya ampun ternyata resto ini milik ayah kamu, tanya Sky kagum. Iya, jawabnya. Ya udah yuk masuk, ajak Silva. Setelah beberapa menit menunggu, Sky pun telah memakan beberapa dessert. Akhirnya rekan Silva datang ke resto. Sky, panggil Atala. Ta, ngapain lo? Tanya Sky. Mau nemenin papa? Jawabnya. Oh, Om, apa kabar Om? Tanya Sky pada Pak Arga. Kabar baik, ini Skylar kan, anak dari Kalisten? Tanya Pak Arga. Ya Om, masa Om lupa sama Sky yang sering main ke rumah Om? Jawab Sky mengingatkan. Oh iya ya, yang sering ngacak-ngacak seisi rumah ya? Ucap Pak Arga lebay. Si Om inget aja,
Lagian kan itu masih kecil om, kata Sky. Iya, sekarang masih hobi ngacak-ngacak, sindir Pak Arga. Enggak lah om, masa mau ngacak-ngacak mulu, kata Sky terkekeh dan Pak Arga tertawa. Kalau jahilnya masih? Tanya Arga. Beh, jangan ditanya itu mah Pak. Sela Atala dan Sky cengar-cengir. Om masih inget nih, pas om lagi enak-enaknya tidur, hidung om digelitikin pakai bulu kemoceng tuh sampai om bersin-bersin. Kata Arga mengingat kejahilan Sky saat masih kecil. Hehe, masih ingat aja om, kata Sky tertawa. Ya udah Sky, om mau masuk dulu. Pamit Arga sambil menepuk bahu Sky. Sky kesana dulu ya. Pamit Atala. Ya. Sky mulai curiga kalau Pak Arga adalah rekan bisnis Silva. Sky pun mulai mengikuti mereka ke ruang VIP Flower Resto. Setelah sudah berbincang cukup lama, kini Pak Arga mempersilahkan Silva untuk mengajukan pendapatnya tentang bisnis barunya. Silakan untuk Silva boleh mengajukan pendapatnya seperti apa, atau pengennya yang kayak gimana, kata Pak Arga. Baik Pak, terima kasih. Menurut Silva, Mango Creamy Cheese ini kan sifatnya sementara, karena terbuat dari buah-buahan. Jadi kalau untuk online sih Silva kurang setuju, soalnya online itu kan harus melalui proses pengiriman, karena takutnya dapat mempengaruhi kualitas makanan, ujar Silva. Jadi? Tanya Arga. Jadi menurut Silva sih kita menggunakan sistem offline dulu, dan saran Silva sih sebaiknya kita membuat paket usaha agar memudahkan orang-orang yang berniat ingin jualan, dan ini juga bisa jadi peluang usaha buat mereka. Nanti paket usaha ini kita buat bercabang agar tersebar di seluruh kota. Bagaimana Pak Arga? Tanya Silva tentang pendapatnya. Nice. That is a good idea. Saya setuju. Bagaimana Atala? Jawab Pak Arga. Ya, menurut Atala itu ide yang bagus. Jawab Atala menyetujui. Akhirnya selesai beberapa waktu meetingnya selesai. Sky yang sempat mengintip itu langsung kembali ke posisi semula. Udah meetingnya? Tanya Sky. Udah. Jawab Silva. Ya udah yuk kita pulang. Ajak Sky. Selama perjalanan Sky hanya diam saja tak bicara apapun. Tentu saja Silva merasa sangat heran. Sky kenapa? Kok diem aja? Tanya Silva. Atala hebat ya, beda sama aku. Ucapnya membedakan dirinya dengan Atala. Bahkan aku aja gak ngerti bisnis papa. Katanya lagi insecure. Tapi Sky itu mengerti Silva, suami terbaik Silva. Atala gak bisa kayak Sky. Ucap Silva memuji suaminya. Kalau bisnis bukanlah suatu kebanggaannya, maka dia adalah suami terbaik yang menjadi kebanggaan Silva. Sky tersenyum mendengarnya. Aku akan menjadi suami terbaik buat kamu, Sil. Katanya bangga dan berusaha menjadi yang terbaik untuk istrinya. Malam ini tepatnya malam minggu, di sebuah kamar yang luas bernuansa Doraemon, Livy sedang memandangi foto Skylar di handphonenya. Gadis itu belum bisa move on pada mantan terindahnya itu. Sky, aku udah gak sanggup menghadapi semua ini sendiri. Apalagi kalau aku harus lihat kamu tiap hari bersama Silva. Ungkapnya sambil terisak. Tanpa sengaja Leona lewat di depan kamar Livy. Ia melihat dari pintu kamar Livy yang sedikit terbuka, adiknya yang terus memandangi foto Skylar sambil menangis. Move on, katanya sambil menghampiri Livy. Sontak Livy langsung menghapus air matanya. Kakak, sejak kapan kakak di situ? Tanya Livy. Baru? Jawab Leona. Untung aja baru, aku pikir dari tadi. Bisa malu aku kalau sampai Kak Leona tahu aku nangisin Sky lagi. Batin Livy. Hei, bengong lagi, kata Leona membuyarkan lamunan Livy. Ah enggak kak, elak Livy. Udah, daripada galau mendingan ikut kakak shopping, ajak Leona. Lagi males, tolak Livy. Daripada di rumah nangis mulu, sindir Leona. Hehe, respon Livy nyengir. Udah yuk cepetan siap-siap, ajak Leona. Mereka menuju ke sebuah mall mengunjungi toko tas, sepatu, sandal branded. Kak, tas kakak kan banyak, ngapain sih beli tas lagi? Kata Livy. Udah deh, anak kecil tuh diem aja. Mendingan kamu pilih deh. Mau yang mana kakak yang bayar? Pinta Leona. Livy berdecak. Livy bukannya memilih tas, tapi dia malah keluar dari toko itu. Dan dia lebih milih mengelilingi mall. Dia memang berbeda dengan kakaknya yang suka shopping dan penyuka barang branded. Hingga Livy menghampiri kafe yang ada di mall itu. Namun tanpa sengaja, Livy melihat Sky bersama Silva sedang ada di sana. Sky? Sebut Livy melihat Sky dan Silva ada di sana. Livy pun berusaha menghindar. Aduh,
keluh Livi saat menabrak anak kecil. Maaf ya dek, maaf, ucapnya merasa bersalah. Ah! Teriak Livi histeris saat melihat boneka Susan di tangan anak kecil itu. Sontak teriakan Livi membuat penghuni kafe terkejut dan segera menghampirinya. Livi sampai duduk dan menyembunyikan kepalanya di lipatan tangannya. Sky, itu ada apa ya? Tanya Silva dari tempat duduknya. Gak tahu tuh, ntar aku cek dulu ya. Kata Sky menghampiri kerumunan di sana. Silva pun ikut di belakang Sky. Jangan, tolong jangan, Mami. Livi takut. Keluhnya Livi ketakutan. Sky melihatnya dan langsung menolong Livi. Dia tahu bahwa gadis itu sangat fobia terhadap boneka Susan. Livi, panggil Sky. Gadis itu pun mendongak dan langsung memeluk Sky. Sky, aku takut. Rengek Livi. Kamu gak usah takut ya, ada aku. Sebaiknya kita pergi dari sini. Aja Sky, sementara Livi masih memeluknya. Silva nampak cemburu melihat mereka. Kamu duduk di sini ya, kata Sky. Gak mau, pokoknya aku maunya sama kamu. Rengek Livi masih memeluk Sky. Dan Sky melirik ke Silva tidak enak. Livi, tolong lepasin ya, kata Sky. Gak mau Sky, kamu kan tahu sendiri aku takut boneka Susan. Biasanya juga kamu jagain aku. Rengeknya manja. Livi tolong lepasin aku ya, kata Sky berusaha melepaskan tangan Livi yang memeluknya sangat erat. Livi pun melirik ke Silva dan dia langsung melepaskan peluknya. Maaf, ucap Livi, dia memang belum bisa move on dari Sky. Iya gak apa-apa, sebaiknya kamu minum dulu dan terangi diri dulu, kata Sky. Makasih ya Sky, ucapnya dan melirik ke Silva sepintas. Livi, panggil Diona menghampiri Livi. Kamu gak apa-apa? Tanya panik. Tadi kakak sempat dengar kalau ada yang ketakutan lihat boneka Susan dan kakak langsung ingat kamu, ujarnya. Gak apa-apa kok kak, lagian tadi juga ada Sky yang nolongin Livi, katanya. Makasih ya, ucap Leona. Sama-sama, balas Sky. Livi memang fobia boneka Susan karena boneka itu kerap ada di film horor. Makanya Livi selalu ketakutan jika melihat boneka Susan. Selama di mobil, Silva terus saja mendiami Sky. Hingga akhirnya Sky menghentikan mobilnya secara mendadak. Sky, mobilnya kenapa? Kok berhenti? Tanya Silva. Kayaknya mogok deh, jawab Sky. Bukannya tadi udah diisi bensin ya? Kata Silva. Iya, mobilnya sih udah, tapi yang nyetirnya yang kurang bahan bakar, jawabnya. Bahan bakar apa? Tanya Silva. Bahan bakar kamu, jawab Sky. Kamu jangan cuekin aku biar aku semangat nyetirnya. Ibunya dan Silva menautkan kedua alisnya. Terus gimana caranya supaya jalan lagi? Tanya Silva polos. Bilang sayang dulu ke aku, nanti mobilnya jalan, kata Sky. Silva memanyunkan bibirnya dan membuang muka ke kaca mobil. Lalu hening. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Tin, 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 tin. Mobil di belakang terus saja membunyikan klaksonnya. Akibat Sky berhenti di tengah-tengah jalan membuat jalan itu macet. Sky, ayo cepetan, lihat di belakang sampai macet, omel Silva, namun Sky tak merespon apapun. Dia hanya diam sambil memandangi lalu lintas di depannya. Dia benar-benar tidak peduli walaupun jalanan sampai macet karena ulahnya. Silva sayang Sky, ucapnya sebal namun Sky tetap tak merespon. Silva sayang sama Sky. Ulangnya lagi tapi Sky tetap tak merespon. Sky, Silva sayang banget sama Sky, ucapnya lembut karena sudah lelah meladeni suaminya. Tiba-tiba mesin mobilnya hidup dan Sky melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Sementara Silva mendengus kesal. Sky tersenyum melihat istrinya lagi mode ngambek. Dari belakang ada mobil yang menyalip dan berteriak ke Sky. Woi, kalau nyetir tuh yang benar. Jangan berhenti seenaknya. Bikin macet aja. Sembur pengendara lain. Maaf pak, tadi ada kesalahan teknis, sahut Sky tersenyum melirik istrinya. Cemburu? Tanya Sky. Enggak, elak Silva. Gak apa-apa cemburu. Cemburu itu tanda cinta, malah aku senang. Berarti cinta kamu makin bertambah ke aku, katanya ngegoda lagi. Cih, respon Silva. Sesampainya di rumah Silva masih mogok ngomong, sedangkan Sky terus saja mengajaknya mengobrol. Hingga Silva mencari handset di laci meja belajar agar dia tidak mendengar ocehan Sky yang terus menggodanya. Namun, ia menemukan sebuah gelang dengan bandul huruf I. Ia pun jadi teringat dengan Atala yang pernah memperlihatkan gelang yang sama dengan bandul S. Pagi ini hari Senin, Silva dan Sky berangkat kesiangan, hingga mereka tidak mengikuti upacara dan terkena hukuman. Mereka harus hormat ke bendera merah putih selama pelajaran berlangsung sampai jam istirahat. Sky, hormat ke bendera, jangan hormat ke Silva,
Omel Silva karena Sky malah hormat menghadapnya. Sky terus saja terkekeh melihat istrinya ngomel. Ngapain hormat ke bendera? Kan ada yang lebih wajib dihormatin, yaitu kamu. Ucapnya menatap Silva dari samping sambil tersenyum. Ih, udah cepetan hormat ke bendera. Mau dihukumnya ditambah sama Bulea? Sembur Silva. Mau, asalkan sama kamu dihukumnya. Jawab Sky. Cih, Silva mah gak mau ya dihukum. Panas. Lagian ini semua gara-gara Sky. Karena Sky susah dibangunin jadi kesiangan deh. Ucapnya sebal. Sementara tangan kanan Sky terus hormat menghadap Silva. Sementara tangan kirinya tak mau diam, ia terus memainkan hijab Silva. Ih, diem dong, jangan pegang-pegang. Omel Silva. Udah hormat yang benar, jangan usil. Ibunya lagi. Efek panas ya, jadi ngomel-ngomel mulu. Gumam Sky sambil hormat ke bendera. Ngomong apa tadi? Tanya Silva. Aku sayang kamu. Ucapnya sambil mendongak ke bendera. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.